harus diakui juga bahwa kompetensi guru itu memang rendah. Rendah ya? Ya, dan itu sudah diuji ya. Oh, di Aceh gitu rendah ya kompetensi gurunya? Ya, rendah. Jadi uji kompetensi guru itu memang menunjukkan bahwa angka kompetensi guru itu memang rendah. Gitu. Nah, dan seharusnya pemerintah itu mengobati sesuatu yang sakit itu tepat pada yang sakitnya maksudnya. Oke, obatnya tepat pada orang-orang yang sakitnya sakit apanya? Iya, maksudnya misalnya sakit perut ya diobatinya di perut gitu. Ya. Ataupun harus jelas permasalahannya apa, kemudian diobatinya di situ, bukan malah mengganti-ganti kebijakan. Nah, jadi selama bertahun-tahun bergelut di dunia pendidikan, masa sih kita nggak paham apa sih penyakitnya dalam dunia pendidikan kita? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mina di podcast Inong Talk. Pastinya masih kita berbicara tentang perempuan-perempuan inspiratif dan juga informasi yang edukatif seputar tentang perempuan, dan juga isu ini tentu untuk menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di Aceh dan seluruh Indonesia pastinya. Baik, pemirsa Inong Talk ya, tentu ini adalah suasana yang sangat berbeda karena kita syuting di dalam mobil. Karena ini perjalanan mencari tempat di pagi hari, ternyata kafe-kafenya tutup. Tapi nggak apa-apa, karena narasumber kita sangat welcome ya. Jadi ini adalah suasana baru bagi Inong Talk untuk kita syuting di mobil. Nggak apa-apa ya pemirsa Inong Talk, tapi yang penting adalah informasi yang disampaikan. Baik, di hadapan kita sudah hadir ya Kak Azizah ya? Kak Aisyah ini seorang pendidik ya, dan juga seorang PNS, dan mungkin kita akan mengobrol tentang isu-isu pendidikan yang hari ini kita update. Oke, assalamualaikum Kak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak? Baik sekali. Wah, senang nih Kak kita bertemu di Inong Talk. Nah, ini terkait tentang isu pendidikan. Kakak melihat bagaimana sebenarnya isu pendidikan hari ini Kak? Isu pendidikan di Aceh ya, tentang apa nih Mina? Mungkin lebih bisa dispesifik lagi. Misalnya gitu. Kalau misalnya kakak sendiri sehari-hari ini apa? Ngajar? Iya, selama beberapa tahun ngajar. Jadi semenjak diangkat, kemudian beberapa waktu yang lalu kakak berhenti mengajar ya. Berhubung juga kakak melanjutkan belajar lagi. Oh gitu. Jadi ini memang fokusnya mengajar ya di SMP ya. Nah Kak, kalau menurut kakak nih kan ini soal isu pendidikan kan banyak banget ya. Kalau misalnya di Aceh, misalnya kemarin tuh mengatakan bahwa pendidikan ya di Aceh itu mengalami kemunduran. Nah itu seperti apa? Kalau menurut kakak sendiri pendidikan di Aceh itu udah maju nggak sih gitu? Sistemnya gitu ya? Gitu ya. Kalau menurut data se-Indonesia memang angka anak putus sekolah itu tinggi masih, sampai hari ini masih tinggi. Isu-isu tentang pendidikan, banyak kebijakan yang berubah ya. Baru-baru ini ada kebijakan dari menteri kita lagi tentang Merdeka Belajar. Kemudian hadirnya juga sekolah penggerak ya, dari kebijakan baru Menteri Mas Nadiem. Nah, mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemangku kebijakan di daerah, gitu ya, mensikapi kebijakan yang dari pusat. Gitu. Karena permasalahan-permasalahan mungkin yang di dunia pendidikan itu adalah permasalahan yang diangkat ke permukaan itu, mungkin permasalahannya bukan dari bawah ke atas, tetapi lebih banyak atas ke bawah, yang dari mana pusat ke daerah gitu ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana yang di daerah ini mensikapi kebijakan yang diinstruksikan dari atas. Kalau misalnya kakak sendiri nih, ini kan udah lama nih jadi guru kan, tentu ada mulai dari kurikulum
apa K13 ya. Iya, Kemudian berubah lagi KTSP dulu ya, KTSP K13, kemudian baru ini wacananya kurikulum merdeka ini. Lelah nggak sih sebagai guru, Kak? Lelah banget nggak sih dengan kebijakan pemerintah gitu? Saya heran ya. Saya heran kenapa sesuatu atau sistem yang sudah dibangun, yang sudah bagus, taruhlah kurikulum gitu kan. Kurikulum mungkin itu harus berproses ya. Nah, jadi dia harus berproses, harus dimengerti, kemudian dilaksanakan, dan itu semua butuh waktu. Jadi perubahan tadi itu, perubahan yang cepat tadi itu mungkin tidak bisa diserap, tidak bisa diserap oleh bawah gitu, karena pendidikan itu kan harus tahap bertahap. Nah, tahap bertahap. Nah, di dalam makanya butuh seorang pemimpin yang adaptif. Nah, dan paham kurikulum, paham implementasinya, paham menganalisa kebijakan, sehingga perubahan itu bisa diadaptasi ataupun di-adjust, disetel sesuai dengan kebutuhan lokal. Karena berbicara pendidikan itu adalah sistem sosial di situ. Jadi di situ ada manusia yang berbeda-beda, ya, ada budaya yang berbeda-beda. Memang sih harus dimaknai bahwa jadi gimana ya? Banyak sekali opini-opini tentang Merdeka Belajar ini. Jadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju juga. Nah, gitu. Kalau saya sendiri, saya kembali ke masa lalu. Di saat kuliah dulu, itu kita sudah diajarkan bagaimana yang namanya curriculum development, kemudian bagaimana pedagogiknya, kompetensi pedagogik kan wajib untuk seorang guru. Kemudian bagaimana dia itu mengatur rancangan untuk mengajar. Nah, dan itu bukan hal yang baru dan bukan hal yang perlu kita takuti hari ini. Gitu. Karena kita sudah paham dari semenjak selesai kuliah, gitu kan. Nah, tapi kan Kak, kalau misalnya itu kan banyak juga nih guru yang memang merasa kewalahan, apalagi misalnya kita lihat dengan usia guru yang ada yang lebih banyak yang nggak produktif gitu. Nah, itu kan berarti sesuatu perubahan itu mendatangkan stres, ya kan? Dan akhirnya kan jadi konflik. Nah, kenapa seperti itu? Nah, disitulah butuhnya kompetensi kepala sekolah dalam mensikapi budaya sekolah, iklim sekolah, karena itu semuanya berkaitan. Nah, karena itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa kita ngomong ini satu sisi, ini satu, karena dia itu secara keseluruhan itu menjadi satu sistem gitu pendidikan. Jadi di situ ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya di situ ya. Nah, jadi kalau seorang leader yang punya kompetensi ya, nah kemudian dia punya kompetensi untuk melakukan adaptasi dan mengikuti perubahan, tuh nggak mungkin kita elak. Kita tuh tidak mungkin menutup diri dari perubahan, tidak mungkin. Itu tidak mungkin ya kita lakukan. Tidak penutupan. mungkin. Semua guru harus mau tak mau. Iya benar. Ya, siap tak siap harus menerima semua putusan dari pusat. Apakah itu perubahan kurikulum? Tapi kan Kak, secara realitasnya ini kan perubahan yang kerap sekali, misalnya gini, ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti menteri pendidikan, ganti kurikulum. Yang stres kan guru sama siswanya nih. Nah, kalau saya sih seperti ini Mas Kapik. Yang stres itu kan akibat dia menelan bulat mentah-mentah gitu. Ya kan? Seharusnya tidak semua perintah itu ditelan mentah-mentah. Artinya kita sebagai orang yang berpendidikan, kita itu juga harus ada kemampuan untuk mengambil yang memang harus kita terapkan dalam perubahan, dan ada juga yang harus kita harus kita berbijak di situ. Harus bijak dalam kita menerima suatu perubahan atau satu kebijakan tadi. Nah, tentu aja kebijakan itu bagus, ya kan? Tetapi kebijakan itu kan terlalu cepat. Nah, terlalu cepat di level mana
kebijakan tadi itu mampu diserap secara keseluruhan, dan di level mana bahwa kebijakan itu harus diterima perubahannya itu sedikit demi sedikit. Jadi ada butuh waktu untuk memahami, butuh waktu untuk bisa satu kebijakan tadi itu diserap dan dipraktikkan. Gitu. Jadi ini sebenarnya karena mungkin perubahan zaman ya Kak ya, perubahan zaman dan sesuai kebijakan, mau tak mau siap nggak siap semua guru ya di sekolah harus menerima ya Kak, walaupun agak sedikit pusing nggak ya, karena gini banyak nih misalnya tanggapan guru bilang gini, golom misal di K13 buku tamat kanalom kurikulum baru merdeka merdeka puhom lagi nyana bahasa. Jadi itu kan apakah memang gurunya yang memang kurang produktif atau memang udah terbawa beban ini Kak Aisyah? Iya. Harus diakui juga bahwa kompetensi guru itu memang rendah ya. Ya, dan itu sudah diuji ya. Oh, di Aceh gitu rendah ya kompetensi gurunya? Iya, rendah. Jadi uji kompetensi guru itu memang menunjukkan bahwa angka kompetensi guru itu memang rendah gitu. Nah, dan seharusnya pemerintah itu mengobati sesuatu yang sakit itu tepat pada yang sakitnya maksudnya. Oke, obatnya tepat pada orang-orang yang sakitnya sakit apanya? Iya, maksudnya misalnya sakit perut ya diobatinya di perut gitu. Ataupun harus jelas permasalahannya apa, kemudian diobatinya di situ, bukan malah mengganti-ganti kebijakan. Nah, jadi selama bertahun-tahun bergelut di dunia pendidikan, masa sih kita nggak paham apa sih penyakitnya dalam dunia pendidikan kita, gitu. Nah, itu yang tidak dilakukan. Itu tidak dilakukan. Nah, artinya begini, saya tanggapi ya apa kata Kak Aisyah, harusnya tidak dirubah kurikulumnya, tetapi diperbaiki kurikulumnya, dimodify mungkin agak lebih canggih gitu ya. Jangan perubahan itu yang membuat berat pikiran guru-guru dan siswa nih kadang Kak ya. Iya, saya ngerasa malah guru-guru saya dulu hebat-hebat. Yang dulu ya? Iya, guru saya hebat-hebat, malah saya terinspirasi menjadi seorang guru itu dari guru gitu. Jadi dari kagumnya melihat sosok guru, jadi kita terinspirasi cita-cita tuh pengen jadi guru gitu. Mungkin bukan guru yang harus jadi PNS atau apa gitu ya. Ya bagaimana jiwa kita itu jiwa untuk membagi ilmu. Nah, itu. Nah, permasalahan pendidikan di Aceh ini yang pertama adalah rendahnya kompetensi guru ya. Baik kepala sekolah maupun guru. Dan itu jelas. Karena memang sudah ada uji kompetensinya. Dan yang kemudian permasalahannya itu adalah cara kompetensi tadi itu kan juga cara mengajar ya, cara mengajar, cara pedagogiknya. Ya, jadi kompetensi guru itu ada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Dan untuk kepala sekolah itu ditambah dengan kewirausahaan dan supervisi. Nah, andai kan kompetensi ini dikuasai, nah maka mungkin permasalahan pendidikan itu bisa diperbaiki atau menuju ke arah yang lebih bagus gitu. Nah, masalahnya hari ini guru itu ataupun guru dan tenaga kependidikan atau siapapun lah gitu kan. Nah, menganggap bahwa sekolah tadi itu adalah tempat bekerja, bukan tempat belajar. Nah, jadi mereka menganggap bahwa sekolah itu adalah workplace, bukan learning place. Nah, itu mindset. Nah, kembali kepada mindset. Gitu. Jadi kalau hari ini saya lihat guru itu kurang mengembangkan diri, kemudian tidak ada yang mendukung guru untuk mengembangkan diri, kemudian tingkat belajarnya juga kurang.
Tapi kan oke, masalah kualitas guru ya pemirsa Inoto, kita juga mungkin kalau misalnya Kak Aisyah tadi mengatakan secara data memang kurang di kompetisi gurunya kurang. Nah ini apakah misalnya sakit-sakit ini kan kita bilang penyakit nih, kurang kompetisi kan penyakit yang memang tidak mau berkembang dari personalnya. Apakah ini pembenahannya Kak Aisyah misalnya hanya dilakukan oleh seorang guru, atau memang kepala sekolah, dinas pendidikan sudah memberikan misalnya pelatihan-pelatihan untuk guru yang memang kurang produktif? Kurang. Sejauh ini ada nggak gitu? Kurang. Nggak ada, kurang. Ada, sangat tapi kurang. Ya? Sangat kurang. Nah, lagi-lagi ya harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Ya, jadi seorang pemimpin itu di kepalanya itu sudah ada rancangan, sudah ada rencana, strategi, tujuan, sehingga dalam dia melakukan sesuatu itu dia sudah lebih mudah untuk melakukan perubahan. Dalam arti pengembangan guru ini tidak mungkin gurunya mau berkembang mengembangkan diri apabila tidak didukung. Nah, jadi peran dinas pendidikan, peran kepala sekolah ya itu sebenarnya besar untuk membuat guru ini berkembang gitu, dan mengakui kelebihan-kelebihan guru, diapresiasi ya, diapresiasi, dan cara mengapresiasinya itu juga harus fleksibel. Jadi seorang pemimpin itu memang harus fleksibel dalam mensikapi paradigma-paradigma perubahan-perubahan yang ada di lingkungan pendidikan gitu, di dunia pendidikan. Bagaimana cara dia itu dapat memberdayakan sumber-sumber daya manusia ini yang kompeten, nah, gitu. Nah, caranya dengan bantuan, misalnya memberikan pemahaman yang lebih banyak kepada guru di bidang-bidang yang memang dikira-kira kurang. Jadi harus ada lebih pelatihan buat guru. Harus ada kreativitas dan inovasi dari kepalanya sendiri ya Kak, untuk menggagas ini agar guru-guru yang memang kita anggap kurang produktif, kurang berkembang itu bisa mengevaluasi ya Kak. Betul. Mengevaluasi sehingga menjadi guru yang baik. Tapi beberapa hari lalu kan ada HUT PGRI ini Kak. Ya Kak Aisyah ya. Apa yang mau disampaikan nih ke pemirsa Inongtalk atau kepada guru, maksudnya dari kesejahteraan sendiri nih. Apakah guru itu memang sudah sejahtera atau belum? Belum dong. Belum. Karena jasa guru itu kan hari ini guru itu digaji itu memang contoh saya gitu ya, golongan sekian gajinya sekian, ya sangat-sangat tidak cukup gitu. Sangat-sangat tidak cukup untuk biaya sehari-hari diri saja tidak cukup gitu. Tapi meskipun udah PNS Kak ya? Meskipun sudah PNS, karena memang kita kan paham bahwa ekonomi kita kan juga tidak baik-baik saja. Gitu. BBM naik ya, tidak apalagi baik-baik kebutuhan pokok naik, cabai naik, dan yang lain sebagainya naik, gaji nggak naik. Betul. Mungkin sedikit ya balik lagi ke masalah pendidikan. Pendidikan itu tidak terbatas dalam ruang kelas gitu ya, tidak terbatas dalam ruang kelas. Jadi dulunya kok bisa ya guru-guru ataupun kepala sekolah ataupun stakeholders itu saling bantu-membantu ya untuk mewujudkan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Tapi hari ini kenapa seperti apa adanya, seperti mereka melakukan instruksi saja, kemudian terjadi kemalasan, kemudian mereka tidak kreatifnya hilang sehingga tidak ada inovasi, hanya menunggu perintah dari atasan. Nah, itu juga harus menjadi satu tanda tanya besar yang harus dikaji lebih dalam. Satu lagi, kita kan negara yang kaya dengan budaya, ya kan? Nah, budaya, itu harus dimasukkan ke dalam kurikulum seharusnya. Nah, itu tidak boleh tidak boleh ditinggalkan. Nah, karena
di dalam kita berbudaya itu, disitulah kita akan lebih mencintai negara kita, bangsa kita, daerah kita, dan itu akan menumbuhkan sifat nasionalisme dalam diri anak. Jadi itu adalah hal yang harus diintegrasikan ke dalam pendidikan. Wah, menarik sekali ya pemirsa Inong Talk pembahasan kita hari ini bersama Kak Aisyah. Hanya saja ini waktu karena terbatas, mungkin kita bisa sharing di lain waktu ya Kak ya. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun sebenarnya perubahan yang kita hadapkan di era sekarang, itu memang harus mau guru siswa betul-betul siap ya menerima Kak ya. Harus, tidak harus selalu mengeluh, tetapi dihadapi Kak ya. Iya. Dihadapi tantangan. Baik Kak Aisyah, terima kasih atas waktunya ngobrol singkat hari ini. Iya, singkat banget ya. Singkat banget pada Inong Talk, karena memang kita terbatas waktu dan juga sangat terbatas tempat. Tapi nggak apa-apa, ini unik ya pemirsa Inong Talk, tonton terus podcast kita. Ya, saya senang sekali nih ya, anak-anak muda hari ini kreatif gitu. Benar. Senang, apalagi ini ada podcast Inong Talk gitu ya. Di Inong Talk ini kita akan tayang di setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa like, share, and subscribe juga agar kita termotivasi terus ini untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat untuk pemirsa Inong Talk di rumah. Baik, saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.